bukan 2 hari, bukan 1 bulan, tapi berulang-ulang kita harus perbaharui hidup kita menjadi baru di hadapan Tuhan, karena Tuhan merindukan keselamatanmu dan keselamatanku. Shalom. Damai di hati. Haleluya. Dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencari selamat. Iya. Ini saya sampaikan kepada jemaat yang lain yang pendeta lain tidak setuju. Katanya kita sudah selamat. Iya, katanya kita sudah selamat. Jadi kita hanya bisa kerja untuk keselamatan kita saja. Jadi saya bilang di ayat mana, pasal mana, gitu ya. Karena dosa ini kita bawa dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tapi bagaimana caranya kita harus menghindar dari dosa dan kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan lewat darah Kristus. Sehingga kita menjadi orang-orang siap untuk menerima keselamatan kekal itu. Iya, jadi saya sering dalam jemaat bilang selamat cari selamat. Iya. Hari ini adalah hari Tuhan, hari ini adalah hari keselamatan bagi saudara dan saya. Sebab 1 detik sangat berharga di hadapan Tuhan. Baik, dengan demikian sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua, lebih khusus kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini majelis. Saya sampaikan terima kasih hormat, karena sudah memberi saya tempat yang luar biasa, mempercayakan saya untuk beri depan, untuk mengayomi, membimbing, menuntun kita semua lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga hari ini kita harus dengar firman Tuhan, karena lewat mendengar kita akan percaya, tanpa mendengar kita tidak akan percaya. Dengan demikian saya akan sampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih, karena baru dari sejak Numfor sampai di sini baru saya beri depan mimbar Jemaat Efata, gitu ya, Jemaat GKAI Efata, Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Dan di Jayapura memang belum ada. Di Jayapura hanya GPKI. Ada 2 jemaat saja. Dari kota sampai ke kabupaten hanya 2 jemaat. Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Baik, dengan demikian kita tidak lihat sana sini, tapi fokus kita kepada firman Tuhan, karena hari ini firman Tuhan kita dengar dan pergi, tidak akan kembali lagi. Besok ayat yang sama disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain, tapi beritanya sudah beda dengan hari ini. Dengan demikian, memang firman Tuhan ini setiap pagi itu baru dalam setiap kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan dengar firman Tuhan. Iya, sebab saya ini tidak bisa beritakan tentang, oke lah, nanti diselingi. Itu beritakan tentang berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi orang percaya. Tapi itu pun tidak, karena memang kita percaya, maka semua berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Kita mencari selamat, maka semua berkat akan mengikuti kita. Dengan demikian, kita akan dengar firman Tuhan di hari ini. Ya, baik. Ya, saya dengar speaker ini agak bagus dari yang sebelah ya. Saya di sana memang volumenya besar. Dari dulu waktu saya jadi gembala sampai ini. Sebab firman Tuhan ini bukan kesalahan yang kita beritakan. Ini adalah kebenaran yang kita beritakan. Jadi kita punya suara itu besar, dan firman Tuhan harus diberitakan kepada semua orang. Jadi tetangga-tetangga siapapun yang di sekitar situ, kita punya suara besar supaya mereka juga dengar. Tidak datang ke gereja, tidak ada masalah. Yang penting di rumah mereka bisa dengar. Dan demikian saya punya speaker itu volumenya besar, dan saya beritakan firman tidak bisik-bisik. Saya harus beritakan firman dengan besar-besar supaya semua orang bisa dengar. Baik, puji Tuhan, hari ini kita dengar firman Tuhan tentang kemerdekaan orang yang percaya. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan 10, dan kita lewat ke 24 dan 32. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan 10, dan kita lewat ke 24 dan 32. Yang di dalamnya terdapat kata jangan itu ada 7 kali. Perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah Israel sebagai suatu peringatan. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan 10.
Kalau sudah dapat, dengan kasih Kristus saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya baca, saudara-saudara ikuti atau simak di dalam firman Tuhan atau Alkitab masing-masing. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai dengan 10 dan 24 dan 32 yang berbunyi demikian pasal 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kemudian 24, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Janganlah kamu menimbulkan syadian dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Baik, puji Tuhan, dipersilakan duduk. Iya. Dengan demikian firman Tuhan bagi kita hari ini, saya beri judul sekali lagi, kemerdekaan orang-orang percaya. Kenapa orang-orang percaya harus merdeka dari dosa dan kesalahan mereka? Karena mereka mampu melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Dan di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, kata jangan diulang-ulang 7 kali. Dia sampaikan kepada jemaat di Korintus, yang pertama, jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Siapa mereka? Mereka adalah bangsa Israel, nenek moyang kita. Kita ini adalah keturunan Israel yang rohani. Haleluya. Dengan demikian diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, jangan kita ingini atau jangan kita ikut seperti moyang kita, jangan kita ikut seperti orang-orang Israel yang dulu. Kenapa? Di situ mereka dikatakan bahwa mereka menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah diperbuat oleh nenek moyang mereka. Iya. Jadi kepada kita hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, dan ini adalah perintah, inilah adalah aturan, inilah ketetapan Allah yang perlu kita dengar dan kita patuh. Sehingga kepada kita di hari ini Tuhan mau supaya saudara dan saya selamat, maka Tuhan memberi kita perintah, aturan, ketetapan adalah kehendak Allah yang perlu kita dengar dan kita patuh dan taat. Gitu ya. Jadi kata jangan ini diulang-ulang 7 kali. Kenapa Rasul Paulus dia dengan tegas mengulang berkali-kali supaya jangan kita sama seperti nenek moyang kita dulu, tapi pembaharuan terjadi dalam kehidupan kita lewat mendengarkan firman Tuhan. Maka pembaharuan terjadi dalam hidup kita, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 1 bulan, tapi berulang-ulang kita harus berbaharui hidup kita menjadi baru di hadapan Tuhan, karena Tuhan merindukan keselamatanmu dan keselamatanku. Keselamatan tidak kita beli. Keselamatan cukup pengabdian kita kemarin. Keselamatan cukup pengabdian kita atau perbuatan kita yang baik kemarin. Tapi Tuhan mau perbuatan kita berulang-ulang baik di dalam kehidupan kita. Bukan saja kemarin, hari ini dan seterusnya, tapi berulang-ulang selama kita hidup. Kita harus berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah perintah, ini adalah aturan, ketetapan Allah yang perlu disampaikan kepada Rasul Paulus, perlu sampaikan kepada jemaat di Korintus supaya kehidupan mereka harus mereka perbarui. Jangan mereka hidup menjadi orang-orang atau menjadi pribadi yang sama seperti nenek moyang mereka atau seperti bangsa Israel yang lalu. Bangsa Israel yang lalu dikatakan bahwa mereka melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, kemudian mereka menjadi penyembah berhala, dan kemudian mereka melakukan percabulan yang berikut mereka menjadi haleluya, mencobai Tuhan dalam kehidupan mereka.
Iya, Tuhan baik kepada mereka, tapi mereka selalu mencobai Tuhan dengan melanggar aturan-aturan dan ketetapan Allah yang disampaikan Musa kepada mereka. Dengan demikian Rasul Paulus melihat hal ini sangat penting dalam kehidupan orang-orang Korintus, sehingga dia sampaikan berulang-ulang, jangan kamu sama seperti mereka yang menyembah berhala. Kemudian jangan kamu seperti mereka yang menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka melanggar aturan-aturan ketetapan Allah yang Musa sampaikan kepada mereka. Harun pun demikian, mereka berontak sehingga banyak yang dipagut ular, banyak yang mati karena melanggar ketetapan dan aturan Allah. Saudara dan saya hidup di zaman anugerah Allah, sehingga saudara terlepas dari hal-hal yang seperti ini, terlepas dari maut yang sementara ini. Kalau kita hidup di zaman itu, saudara dan saya, mungkin manusia ini semakin hari semakin habis, karena salah sedikit mati, salah sedikit mati. Itu Allah menunjukkan kuasanya, Allah menunjukkan kehebatannya, supaya orang tahu bahwa dia Allah yang memberi hidup, tapi dia juga akan memberi mati kepada setiap orang yang melanggar aturan ketetapan Allah. Tapi saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan, karena Allah mau supaya manusia itu boleh memenuhi bumi ini sebagaimana janji awal, bahwa berkembang biak dan penuhilah bumi. Sehingga dengan kasih anugerah Allah, kasih karunia Allah berlaku bagi saudara dan saya di belakang bangsa Israel ini, sehingga saudara dan saya buat kesalahan berulang-ulang dalam hidup ini, tapi Allah memberikan kita anugerah, memberikan kita kasih karunia itu dalam kehidupan kita, sehingga kita terlepas dari maut, sehingga kita merasa bahwa ini karena usaha saya, ini karena kebaikan saya masih hidup sampai kepada hari ini. Bukan itu sama sekali, tapi Allah perhitungkan keselamatanmu dalam hidupmu. Allah memberi kita usia 20-30 tahun, bukan karena makan kita, bukan karena segala sesuatu yang kita punyai, tapi Allah merindukan keselamatan kita. Allah memberi waktu yang panjang dalam hidup ini, bukan kita pakai untuk foya-foya, bukan kita pakai untuk hal lain, tapi Tuhan mau kita pakai untuk cari selamat. Jadi kalau saudara masih makan, saudara masih sehat, pakai waktu-waktu itu untuk cari selamat. Sudah saya awali dari tadi bahwa 1 detik sangat berharga. 1 detik ini Tuhan akan minta pertanggungjawaban. 1 detik ini saudara dan saya akan pertanggungjawabkan 1 detik selama saudara hidup. Ingat baik-baik, kita harus sadar diri bahwa saya hidup ini oleh kemurahan Tuhan saja. Tuhan merindukan keselamatan kita, sehingga Tuhan masih melanjutkan kita masih hidup. Tapi jangan pakai hidup ini untuk melawan, membangkang kepada Allah, tapi mari pakai hidup ini untuk mensyukuri kebaikan Tuhan, kasih karunia Allah ini. Kita terus hidup di dalam kasih karunia Allah, yaitu keselamatan yang Allah siapkan bagi saudara dan saya melalui kematian Yesus Kristus. Dengan demikian saudara, jangan pakai hidup ini untuk cari hal-hal yang ada dalam dunia ini, sebagaimana diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, kata jangan yang pertama dikatakan bahwa jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Mereka siapa? Mereka adalah nenek moyang kita. Mereka adalah bangsa Israel yang dulu melakukan perlawanan, bangkang terhadap Allah dan tidak tunduk dan taat kepada perintah dan aturan Allah. Jadi jangan kita ikut seperti mereka. Haleluya, melakukan hal yang jahat. Kemudian kata jangan yang berikut, yang kedua adalah jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Banyak orang-orang Kristen berdiri di depan altar, tapi mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Mereka bilang, ini karena begini dan begitu dan lain sebagainya, sehingga kau sakit dan lain sebagainya. Tapi saudara dan saya, kita cermati baik-baik dalam pelayanan Yesus. Kita ini semua melayani persis, harus sama seperti Kristus melayani ketika dia merintis keselamatan ini. Tidak pernah bertanya kepada pasien-pasien atau orang-orang yang tuli, yang timpang, yang disembuhkan. Dia bilang, kau punya turunan dari mana? Dan kemudian kau salah apa karena kau salah apa sampai kau seperti begini? Tidak pernah Yesus tanya. Tapi dalam dia hanya sampaikan satu, dia sama saja mereka sembuh. Jadi kita pun dalam pelayanan jangan bertanya-tanya, tapi marilah kita bawa kuasa itu dan sampaikan, atau kita bawa kuasa itu dan pulihkan orang-orang yang sakit dalam hidup. Jangan bertanya-tanya, kok kemarin makan apa sampai kau sakit begini? Kau punya turunan ini dari mana sampai kau sakit begini? Kok ini mungkin tadi lewat di sana jadi suami sudah bikin kau begini dan lain sebagainya. Ini adalah pemahaman dan ini adalah penyembahan berhala yang perlu kita hindari dalam hidup ini. Sebab kita percaya satu Allah saja, yaitu Allah penguasa dan langit dan bumi, Allah yang punya
adalah hidup dan mati dalam kehidupan kita. Allah menentukan kita mati atau Allah menentukan kita hidup untuk selama-lamanya. Kalau dia bilang kita hidup sampai selama-lamanya, ya kita hidup sampai selama-lamanya. Tapi kita ini tidak bisa hidup sampai selama-lamanya karena kita sudah jatuh dalam dosa. Moyang kita jatuh dalam dosa, dan dosa itu kita bawa dalam hidup kita sampai kepada hari ini. Lewat kuasa darah Yesus saja mampu menyucikan pelanggaran kita dan dosa turunan itu, sehingga kita layak untuk menerima keselamatan kekal. Jadi saudara dan saya diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tadi katakan bahwa jangan kita hidup jahat sama seperti mereka, atau jangan kita hidup sama seperti bangsa Israel, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Yang ketiga ialah jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ini ditegaskan Rasul Paulus karena memang terjadi di dalam jemaat Korintus, mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Mereka banyak menantang ajaran-ajaran Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus dengan tegas mengajarkan kepada mereka supaya mereka memahami bahwa hidup yang seperti ini sama persis seperti kamu punya turunan dulu, kamu punya nenek moyang dulu. Jadi kamu harus berubah. Yang Tuhan mau kita harus action dalam hidup ini dengan hidup perbaharui diri. Hati kita perbaharui, hati kita yang marah-marah, yang dongkol, yang haleluya benci kepada orang, kita harus perbaharui dengan orang tidak baik kepada kita, tapi kita harus baik kepada mereka. Orang tidak sayang kepada kita, tapi kita harus sayang kepada mereka. Itu yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Iya, kita menjadi orang-orang yang baru. Jangan semua persis sama seperti kamu punya moyang-moyang dulu. Orang bilang, ini karena dia pun tete dulu begini, dia lagi begitu. Tidak. Tuhan tidak Tuhan tidak menciptakan kita untuk sama seperti yang kita. Ada pembaharuan terjadi dalam hidup ini. Asal ada kemauan, maka ada jalan. Kita mau merindukan untuk melayani Tuhan, pasti Tuhan mampukan kita. Yang penting ada niat sedikit untuk melayani Tuhan. Tuhan pasti memberi kita pengetahuan, hikmat yang lebih untuk berdiri melayani Dia. Tuhan merindukan hati yang suka melayani. Haleluya. Tadi Bapak Gembala sudah menyanyi, dia bilang melayani bukan cari pujian, melayani bukan cari hormat, tapi biarlah kita ini dibenci oleh siapapun, tapi kita mulia di hadapan Allah. Itu yang penting. Kita cari untuk dihormati Allah, bukan kita cari dihormati, dihargai oleh manusia. Saya punya prinsip melayani sana. Lebih baik kau benci saya beritakan Injil sampai kau marah-marah, tidak ada masalah. Tapi pemberitaan saya, karena memang itu tugas dan tanggung jawab Allah berikan kepada saya. Ketika Tuhan beri saya pertobatan tahun 2024, Tuhan proses saya 2004 ke atas, itu saya sudah melayani. Dan kemudian Tuhan kasih tunjuk saya 3 saja. Iya, Tuhan kasih saya lihat kitab gulung, dia tergulung dari atas sampai di depan saya, dan kemudian dia mulai dekat kemari, saya ingin baca apa yang tertulis di situ. Pergi. Kemudian salib dengan cahaya yang luar biasa turun dari atas sampai ke depan saya. Pergi lagi. Kemudian gunung yang warna hijau atau tua, warna hijau tua itu sinar tembus, dan kemudian saya lihat ke sana Yesus berdiri atas awan-awan. Saya berteriak, saya pun saudara, saya pun kakak, saya bilang, mari kamu lihat Yesus sudah datang. Jadi hanya 3 saja tugas yang Tuhan beri kepada saya. Mempercayakan Injil ini. Saya beritakan kematian dan kedatangan. Itu saja menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Dalam jemaat saya beritakan tentang keselamatan. Saya tidak beritakan yang lain. Karena Tuhan merindukan saudara dan saya selamat. Itu yang kita tekankan kepada jemaat. Mau selamat jalannya kemana? Bukan jalan sebaran dalam dunia ini. Tapi kata jangan itu adalah hukum dan peraturan. Perintah Allah. Aturan Allah yang perlu kita patuhi. Kita dengar dan kita patuhi, sehingga dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada aturan Allah. Pada waktunya aturan ini akan bawa kita berjumpa dengan Allah di seberang sana. Iya. Jadi saudara dan saya, hari ini kita dengar tentang perintah, aturan, ketetapan Allah, hukum Allah, yaitu 7 kata jangan ini adalah aturan perintah yang Allah mau saudara dan saya lakukan dalam hidup ini. Yang pertama tadi apa? Kita jangan membuat hal-hal yang jahat seperti nenek moyang kita, dan kemudian yang kedua ialah jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Yang ketiga jangan kita melakukan percabulan seperti nenek moyang kita. Itu adalah kata jangan yang ketiga. Kata jangan yang keempat ialah
Jangan kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Iya, supaya saudara dan saya jangan masuk neraka, maka kita jangan apa? Mencobai Tuhan dalam hidup ini. Ini kemarin saya bikin salah tapi Tuhan masih baik. Gitu ya. Kemarin saya begini-begini tapi Tuhan masih baik. Ini namanya mencobai Tuhan. Tuhan dia pribadi yang maha kasih, tapi dia juga murka kepada siapa yang mengulang-ulang dalam hidup ini. Gitu ya. Jadi jangan kita sama seperti bangsa Israel, jangan kita sama seperti moyang kita dulu, jangan kita juga hidup seperti mereka. Mereka banyak mencobai Tuhan, padahal mereka menyaksikan sendiri banyak orang Israel, orang tuanya atau saudaranya mati ketika mereka melakukan kesalahan, tapi mereka saksikan sendiri, tapi mereka masih juga berontak kepada Allah. Mereka masih saja melakukan hal-hal yang sama, padahal dibilang jangan, mereka tetap lakukan. Haleluya. Akhirnya ini dikatakan bahwa jangan kamu seperti Rasul Paulus bilang ke jemaat di Korintus, jangan seperti kamu punya nenek moyang dulu, mereka sering cobai Tuhan. Jangan kita coba Tuhan. Kalau Tuhan masih bermurah hati, kita melakukan kesalahan tapi Tuhan masih baik hati. Lebih baik bertobat sudah. Ya toh? Baik tahu dalam hidup ini, jangan coba-coba terus. Iya, baik. Itu adalah kata jangan yang keempat. Iya, kata jangan yang kelima. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi jangan kita bersungut-sungut. Ini saya melayani tapi tidak dihargai, tidak dihormati. Saya kerja dalam gereja, di luar gereja, tapi Bapak Gembala tidak seperti ini sama saya dan lain sebagainya. Lebih baik kerja diam-diam daripada kerja ribut-ribut. Gitu ya. Kerja diam-diam. Sebab bukan Bapak Gembala yang akan balas, tapi semua pengabdianmu baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat, sampai ini keluar-keluar, puji Tuhan. Tidak ada masalah. Sebab jaminan Allah melalui firman Tuhan, satu tetes keringat pun tidak akan jatuh dan sia-sia. Satu helai rambut jatuh pun di dalam melayani Tuhan, satu helai rambut Tuhan perhitungkan dalam hidup ini. Saudara tidak sia-sia ikut Tuhan. Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu mengasihi saudara dan saya lebih dari semua orang yang mengasihi kita. Tuhan kita punya kasih itu lebih, sampai maut datang jemput baru kasihnya habis, karena kita tidak ada, gitu ya. Kasih yang berikut nanti terjadi di sana ketika kita ada di depan pengadilan Allah. Allah akan minta kepada kita untuk pertanggungjawabkan hari-hari hidup kita. Tadi saya sudah bilang bahwa 1 detik itu nanti Tuhan tanya, 1 detik ini kau bikin apa? 1 detik ini kau kemana? 1 detik ini kau bikin, kau selalu berdoa atau tidak sama Tuhan, seperti itu. Jadi 1 detik itu sangat berharga di hadapan Allah. Saudara dan saya, 1 detik itu sia-siakan saja, kita tidak anggap. Tapi Tuhan menganggap 1 detik itu adalah waktu keselamatan saudara dan saya. Saudara masih tetap sia-siakan hari-hari hidupmu dengan jalan sana jalan sini dan tidak pernah perhitungkan hari-hari hidupmu di hadapan Tuhan. Ini diajarkan lewat firman Tuhan supaya kita bijaksana dengan hari-hari hidup kita. Jangan kita sia-siakan, tapi kalau memang Tuhan masih beri kita hidup, yang utama napas ini masih ada. Pakailah napas ini untuk permuliakan Allah sampai Allah berkenan memberikan keselamatan itu. Tanpa mempermuliakan Allah, keselamatan belum bisa kita raih dalam hidup ini. Walaupun pengabdian kita kepada jemaat, kepada siapapun mungkin sudah cukup, tapi tanpa haleluya kita lakukan yang terbaik bagi Allah, kita tidak akan mampu untuk mengerti tentang rencana keselamatan Allah. Dengan demikian, di hari ini kita dengar tentang perintah dan ketetapan Allah dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka dan percaya kepada Kristus. Iya. Kata jangan yang berikut yaitu di ayat 24. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Gitu ya. Jangan kau sendiri yang mau enak-enak saja, tapi buatlah orang lain juga enak seperti yang kau rasa.
Itu kata jangan yang berikut. Jangan kita puaskan diri kita sendiri. Kita satu jemaat, kita ini sekata, kita ini seiman dalam kehidupan kita. Tapi jangan kita puaskan diri kita sendiri. Tapi mari juga kita buat orang lain juga senang seperti kita ini sudah rasa senangnya. Jadi berkat-berkat itu terima dan kasih lagi seperti itu. Sehingga dalam hidup ini kita berbagi dengan orang lain. Sehingga tidak ada di bawah, tidak ada di atas, tapi kita ini seimbang dalam hidup ini. Percaya yang sama, mengerti yang sama, kita makan yang sama. Sehingga itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus, supaya yang kaya-kaya itu turun-turun sedikit, bagilah hasilmu kepada yang lain. Sehingga dalam hidup berjemaat kita ini hidup ada keseimbangan. Gitu ya. Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang sosial kehidupannya ada di atas dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau kita ada keseimbangan dalam hidup ini. Jadi jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Jadi kepada kita di hari ini Tuhan ajarkan kita kata jangan ini tidak boleh kita tidak lakukan, tapi kita harus kita harus lakukan seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu jangan kita mencari kepuasan atau keuntungan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus melihat keuntungan orang lain. Iya, kalau saya sudah kerja, saya juga harus cari untuk yang lain juga kerja. Kalau saya sudah seperti ini, saya juga harus cari orang lain juga sama seperti saya. Sehingga kepada kita ada keseimbangan hidup dalam berjemaat, dalam berkeluarga, dan lain sebagainya. Jadi ini kita jangan sama seperti nenek moyang kita yang cari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa pusing yang lain. Tapi kepada kita hari ini Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita juga cari keuntungan untuk diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kita juga harus buat orang lain senang dan sukacita seperti kita. Iya, hidup berjemaat ini memang ya, Bapak Gembala ini terbatas sekali. Memang dari dulu Bapak juga seperti itu. Artinya melayani tanpa ada apa-apa. Waktu itu 50, 25 rupiah, 50 itu masih berlaku ya. Itu jemaat Bapak kemari, ini satu ada duduk depan ini, Bapak Eli. Ini jemaat mula-mula dan masih ada sampai hari ini. Kemarin saya netes air mata karena muka ini saya lihat dari dulu sampai hari ini masih eksis di GKI ini. Iya. Ini Bapak ini dia jualan di pasar 50-100 merah yang lembar merah itu Bapak kemari persembahan. Jadi itu dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Epata ini sejak di sana sampai pindah ke sini. Jadi Bapak hanya bisa itu dipakai untuk pelayanan dan kemudian bisa juga untuk beli makan, untuk makan dan siap untuk melayani jemaat. Memang jemaat ini banyak waktu itu, tapi kebetulan Bapak sakit berbulan-bulan dan kemudian sampai tidak ada yang melayani, akhirnya mereka pergi di jemaat lain, ikut di jemaat lain, di gereja lain. Akhirnya jemaat Epata ya yang tadi disaksikan oleh Bapak Gembala 1-2 saja yang Bapak Gembala datang layani ya. Memang waktu itu Bapak Eli ada ini peluk saya di pasar sore, ketika dia kasih pisang dia bilang kok kembali, kok kemari layani, kita orang sudah, kok ganti Bapak di sini. Tapi waktu itu pikiran itu tidak seperti sekarang, itu hanya bisa pikir saja merokok, pakai pinang, pikir saja minum, mabuk dan lain sebagainya. Jadi saya memang dikasih tugas dan tanggung jawab, tapi saya tidak mengerti yang seperti ini. Nah, Bapak Eli peluk dia bilang kok kembali layani orang, tapi waktu itu saya tidak mengerti tentang pelayanan. Iya, saya pergi tinggal di Japura dan kembali hidup seperti yang mula-mula, ojek, mabuk sampai pagi dan lain sebagainya. Tapi kasih karunia Allah berlaku bagi saya. Saya diproses Tuhan 4 tahun lamanya, 2000 sampai 2004. Dokter periksa tidak ada sakit apa-apa, jantung bagus, paru-paru bagus, terus kita mau berobat penyakit apa? Bapak ini kan tidak sakit, hanya gelisah siang malam dan tidak pernah tidur. Mata terbuka begitu saya duduk sandar dan tutup mata sedikit, kaget lagi bangun dan gelisah. Tubuh ini seperti tidak nyaman. Gelisahnya bukan main. Mama Gembala dia baca firman Tuhan, berdoa, dia elus-elus badan baru bisa rasa enak tidur sedikit. Tapi duduk sandar, tidur sandar. Duduk saja sandar baru tidur. Itu selama 4 tahun.
Dan ketika proses Tuhan atau kasih karunia Allah berlaku, tahun yang berikut 2004 itu ada 2 pendeta datang lain saya di rumah sakit Dok 2 karena oksigen di hidung dan infus di tangan, tinggal tunggu waktu. Kenapa? Tidak ada daging lagi, tinggal kulit saja. Dan disitulah masa kemurahan dan kasih karunia Allah berlaku. Ketika hari Pentakosta, kedua hamba Tuhan datang bilang, Bapak kita berdoa. Saya bilang, Bapak berdoa, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun keputusan Tuhan hari ini saya terima, karena saya sudah cukup sengsara 4 tahun lamanya. Saya ganti rumah sakit, saya ganti dokter, obat saya ganti sampai di rumah itu obat punya penuh apa? Itu obat banyak sekali. Saya bilang saya buka apotek bisa saja karena obat macam-macam. Karena dari dokter yang satu saya belum kesembuh, saya pindah lagi dokter yang satu. Dan waktu itu saya ojek-ojek dan kemudian servis TV dan radio. Tapi saya punya uang itu banyak. Mau gembala ini nih pegang uang banyak. Hanya tidak suka saya mabuk. Itu saja. Mabuk juga saya rasa rugi kalau beli dengan uang saya sendiri. Tapi saya kalau dibilang teman-teman itu mabuk, ya kamu beli minum baru kita mabuk. Itu saja. Saya rasa rugi kalau kasih keluar 10.000, 20.000 beli minum. Itu. Jadi uang semua serahkan kepada mama dan keluar lagi. Tidak ada istirahat di rumah. Keluar dari pagi sampai pagi. Itu saja kerjanya. Datang kemari terima tugas dan tanggung jawab dari Bapak almarhum Bapak Thomas. Kau lanjutkan pekerjaan Tuhan di sini. Saya iyakan saja. Tapi sampai ke sana perbuatannya bukan untuk yang tugas dan tanggung jawab ini. Kembali, haleluya, diistilahkan bahwa melacur diri dengan keadaan-keadaan seperti itu lagi. Sampai waktunya baru proses Tuhan terjadi 4 tahun. Saya ketika didoakan dan sebelum amin rasa sesuatu keluar dari kepala dan kemudian saya seperti melayang-melayang dan infus oksigennya di hidung saya cabut sementara masih jalan. Dan juga infus di tangan saya cabut, darah keluar, saya tindis begini saja. Dan saya bilang, Mama pegang pakaian dan lain sebagainya, saya sudah sembuh. Kita pulang. Mama tidak percaya, Mama yang setiap hari berdoa, baca firman Tuhan. Saya bilang baca firman Tuhan, saya dengar. Itu tidak percaya dengan kesembuhan yang terjadi. Iya. Saya bilang pegang pakaian itu pulang. Saya sudah sembuh. Pas suster yang bawa obat untuk kemari sama kita orang, dia bilang, Bapak kenapa? Kan dia keluar begini di pintu dia pelebor. Dia bilang, Bapak kenapa lepas oksigen dengan infus? Saya bilang, ya, Bapak bilang ke dia, oh saya sudah sembuh, saya mau pulang. Iya, tapi sukacita luar biasa. Iya, saya tidak rasa apa-apa lagi. Terlepas semua dan waktu itu macam melayang-melayang. Tidak ada rasa apa-apa dalam tubuh ini. Iya. Dan kemudian pas di depan rumah sakit Dok 2 saya panggil taksi. Sini, sopir sini. Kewainya berapa? Dia bilang 35.000. Antar saya sama pulang. Tapi antar sampai di tengah jalan tidak nyaman karena tulang-tulang saja baru. Jok taksi itu kan dia sponnya sudah habis. Tinggal besinya saja kena tulang itu pergi. Haleluya. Jadi minta permisi, aduh Pak sopir saya bayar 35.000 walaupun tidak sampai di Waina. Saya bayar 35.000 dan kau kembali, saya mau pakai taksi lain. Saya lihat taksi yang baru-baru supaya joknya masih bagus, ya sudah. Taksi stop, bisa antar ke Waina kah? Dia bilang bayar 35.000, oh ya antar. Iya, tapi puji Tuhan waktu sakit itu uang tidak terbatas. Siapapun saya tidak tahu dari mana datang kemari kasih uang. Memang servis-servis ini selesai, orang angkat pergi. Yang penting jangan saya berutang ke kau. Kau yang berutang ke saya tidak ada masalah. Jadi mungkin utang ini yang dibayarkan ketika saya sakit, dong datang, dong kasih 1.000, 2.000. Oke lah, Mama pegang dan lain sebagainya. Jadi sedikit cerita seperti itu. Kisah saya bisa beri depanin proses Tuhan itu. Saya tidak sakit apa-apa, tapi gelisahnya siang malam. Sampai terakhir, Tuhan membuat saya berubah dari segala kehidupan saya. Akhirnya saya berdiri di depan Tuhan dan saya sampaikan kepada teman-teman pendeta gembala yang lain, mungkin kamu dipilih manusia, tapi saya koreksi, lihat kembali ke belakang proses Tuhan itu sama saya waktu itu terjadi.
tapi saya tidak mengerti semua sampai proses terakhir kepada saya sendiri. Saya punya anak di proses supaya saya harus berbalik. Saya lihat keadaan itu, saya harus berbalik. Tapi saya pikir itu tanda-tanda biasa. Padahal saya kalau lihat ke belakang, ini proses Tuhan, tapi saya tidak tahu sampai terjadi pada diri saya sendiri Tuhan proses. Daripada anak-anakmu saya proses, lebih baik kau sendiri yang saya proses. Akhirnya 4 tahun Tuhan proses saya dan pembaharuan terjadi. Saya bisa berdiri depan sini oleh karena belas kasih Tuhan dan kasih karunia Allah. Dengan demikian kita kembali kepada firman Tuhan. Iya, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain pula. Dan jangan, yang ketujuh adalah janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Artinya jangan sampai kita saling membuat syak atau membuat orang lain benci kepada kita. Orang lain tidak suka dengan kita. Tapi marilah kita saling menghormati, menghargai satunya lain. Saya sampaikan kepada jemaat, kau lihat dia sama seperti kau lihat Allah di surga. Ya toh, walaupun mungkin dia punya muka karat-karat sedikit, tapi sama dengan Allah di surga. Dengan demikian kau buat baik kepada dia, sama dengan kau buat baik kepada Allah. Dengan demikian tadi firman Tuhan katakan bahwa jangan kau cari keuntungan untuk dirimu sendiri, tapi baiklah kau bagi dengan keuntunganmu kepada orang lain, supaya haleluya Tuhan, kita permuliakan Tuhan di surga, karena dia adalah gambaran Allah yang perlu kau hormati. Kalau Allah kita tidak lihat, kita melihat ini sama seperti Allah sudah. Jadi ini Allah yang kedua yang perlu kita hormati, kita hargai dalam hidup ini. Jadi siapapun, jangan kita lihat usianya, atau jangan kita lihat sukunya, atau jangan kita lihat siapa-siapa dia, tapi permuliakan Allah melalui dia, karena dia adalah Allah yang menggantikan Allah di surga. Sehingga berikanlah yang terbaik. Lebih baik kau tidak punya daripada kita buat dia tidak punya. Begitu ya. Lewat sikap hidup kita tidak baik kepada orang itu, akhirnya orang itu kita membuat syak atau buat buat dia menjadi orang yang benci kepada kita karena perbuatan kita yang tidak baik kepada dia. Nah, ini yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus melihat hal ini sangat penting dalam kehidupan kekristenan orang-orang Korintus, sehingga dia berulang-ulang mengajak kepada jemaat di Korintus supaya janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani atau jemaat Allah. Jadi kepada kita di hari ini, 7 kata jangan ini adalah perintah, aturan, dan ini adalah hukum Allah yang perlu kita patuhi dalam kehidupan kita. Karena tanpa patuhi hukum dan ketetapan Allah dalam hidup ini, maka kita menjadi orang-orang pelanggar hukum. Kita menjadi orang-orang yang membangkang kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang melawan kepada hukum Allah, sehingga kita dapati menjadi orang-orang yang masih berdosa di hadapan Allah. Tapi saudara dan saya, kita mengerti tentang apa akibat dari konsekuensi dari dosa itu. Marilah cepat-cepat kita perbaharui hidup kita dengan mendengarkan hukum-hukum Allah ini. Maka pembaharuan terjadi dari hari ke hari dalam hidup ini, sampai kita didapati menjadi orang-orang yang sudah melakukan hukum Allah dalam hidup ini. Maka waktunya kita siap tunggu kedatangan Tuhan kedua kali, dan Tuhan memberi kita kemenangan dalam hidup ini, memberi kita keselamatan, karena kita ini adalah orang yang mendengar hukum Allah dan kita patuh hukum Allah, kita taat kepada hukum Allah, sehingga pada waktunya hukum Allah ini berkuasa menjadi kekuatan yang membawa kita berjumpa dengan Allah. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan bagi mereka yang dengar. Gitu ya, dengar dan percaya. Firman Tuhan dengan tegas katakan bahwa tanpa mendengar kita tidak akan percaya. Iya. Jadi kepada kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita mau tahu berseru kepada Tuhan kalau tidak pernah kita percaya. Dan kita percaya ini, kita tidak akan percaya begitu saja kalau tidak pernah kita dengar sesuatu untuk kita percaya, gitu ya. Jadi kita mau berseru kepada Tuhan kalau kita tidak percaya. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan kalau tidak pernah kita dengar? Bagaimana kita dengar kalau tidak pernah ada yang beritahukan kepada kita? Ya toh? Dan bagaimana orang mau dipakai Tuhan untuk beritahukan kalau mereka hidup dalam keadaan-keadaan yang lama? Bagaimana Tuhan percayakan mereka? Tidak mungkinlah. Tapi Tuhan memungkinkan kepada siapa yang layak di hadapan Allah untuk pakai, untuk dapat memberitahukan kepada siapapun dia, sampai dia dengar dan percaya. Dan percaya ini akhirnya dia berseru bahwa dia tahu ada Tuhan. Ia memberi selamat dan memberi hidup kekal kepada orang yang percaya, dan
hidup yang kekal, tapi mati kekal untuk selama-lamanya kepada orang yang tidak percaya. Jadi hidup yang berikut itu adalah hidup untuk selama-lamanya, tidak hidup sementara begini. Tapi hidup yang berikut adalah hidup selama-lamanya, tapi hidup untuk senang selama-lamanya kah, atau hidup untuk sengsara selama-lamanya? Tinggal pilih di antara dua ini, dua kerajaan ini. Tinggal pilih mana yang Anda suka. Sebab dua kerajaan ini membutuhkan kita juga ya. Mau selamat, mau ingin untuk hidup senang selama-lamanya, kejarlah keselamatan dalam hidup ini. Kalau mau untuk hidup selama-lamanya tapi sengsara untuk selama-lamanya, jangan kejar, cukuplah kau hidup begitu saja. Gitu. Jangan datang sembahyang, jangan dengar firman Tuhan, jangan berdoa, tapi cukuplah hidup seperti itu sudah jatah memang. Kita hidup ini sudah jatah memang harus masuk neraka. Tapi bagaimana hidup kita berpindah dari jalan menuju neraka ini? Kita harus pembaharuan terjadi dalam kehidupan kita dengan tidak mengikuti jalan lama ini, tapi kita menjadi pribadi yang tinggalkan hidup yang lama ini dan kita menjadi hidup baru di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan jalan yang lama ini dan kita jalan di jalan yang baru, jalan yang menuju hidup kekal, yaitu keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Dengan demikian sekali lagi 7 kata jangan ini mari kita dengar dan kita lakukan sepenuhnya dalam hidup ini. Supaya dari sini sebentar pulang, baca-baca ulang dan kemudian renungkan baik-baik dan taruh di dalam hati. Supaya dalam hidup ini kita jalani sebagaimana 7 kata jangan ini. Jangan kita menjadi pelanggar hukum Allah, tapi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang patuh dan taat kepada hukum Allah. Pada akhirnya hukum Allah ini akan membawa kita untuk berjumpa dengan Allah. Karena ini adalah kehendak Allah sendiri. Ini adalah isi hati Allah sendiri. Sehingga Allah merindukan keselamatan kita. Allah memperingatkan kita. Allah menasihatkan kita. Allah membimbing kita melalui kebenaran firman Tuhan. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas di hadapan Tuhan. Untuk memahami dan tahu jalan ke sana tanpa kita dengar. Tanpa kita mendengar. Maka kita tidak tahu jalan ke surga. Dengan demikian, dengar firman Tuhan, maka saudara dan saya akan mengetahui jalan yang menuju ke surga. Karena jalan di dalam dunia ini dan jalan di dalam kehidupan kita banyak, tapi mana jalan yang kita pilih itu kita lalui. Hidup ini adalah jalan yang perlu kita harus pilih di antara jalan mana kita harus jalani dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Dengan demikian, sekali lagi kemerdekaan orang-orang percaya kita akan merdeka dan kita menjadi orang-orang yang siap masuk surga kalau kita menjadi orang-orang yang dengar firman Tuhan, patuh dan taat dan melakukannya setiap waktu dalam hidup ini. Bukan sekedar hari ini, tapi besok seterusnya dalam hidup ini. Kita menjadi orang-orang yang diperbaharui lewat kebenaran firman Tuhan sampai kita dapati menjadi orang-orang yang sudah percaya di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang diakui di hadapan Tuhan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu tidak mudah kita untuk mencapai hal yang Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Itu bukan mudah, bukan sekedar kita bolak-balik tangan, tapi cari dengan air mata darah. Kita harus cari selamat, bukan sekedar kebaikan kemarin, tapi hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya kita harus berbuat baik di hadapan Tuhan. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang siap untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan saudara berangkat belakangan, tapi kalau boleh ketika nafiri atau ketika trompet dibunyikan, saudara dan saya terbang mendahului. Mungkin sudah lihat di YouTube ya, ketika pendeta layani di depan sini, dia punya celana dan bajunya tinggal di depan mimbar, dan kemudian dia tembus plafon dan dia tembus atap dan dia naik. Kenapa? Kekuatan kuasa Allah menjadi bagian dalam kehidupan dia, sehingga kekuatan itu mengangkat dia terangkat ke surga. Iya, di tengah-tengah antara langit dan bumi, disitulah perjumpaan antara orang percaya dan Yesus yang Yesus yang lahir, Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit naik ke surga menyiapkan tempat. Dia datang untuk menjemput orang-orang atau orang-orang pewaris kerajaan Allah. Dengan demikian di hari ini kepada kita firman Tuhan terbatas bagi kita, dan saudara tahu bahwa Roh Kudus adalah penolong kita satu-satunya, akan menolong mampukan kita untuk lebih mengerti lagi maksud Tuhan dalam hidup ini, supaya kita menjadi orang-orang yang tahu maksud Tuhan, isi hati Tuhan seperti apa, kehendak Tuhan seperti apa, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diselamatkan.
Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan yang singkat ini. Dan sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua. Tidak sekedar hari ini kita jumpa, tapi kalau ada waktu-waktu yang Tuhan beri dalam hidup ini, maka kita tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Kalau kita jumpa kembali di Wasyur ini, berarti itu waktu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga Majelis Jemaat dan anggota Jemaat GKI Epata yang sudah mengizinkan saya untuk berhadapan Tuhan, untuk mengayomi, mengajari kita tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Shalom.